Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Segala sesuatu dalam hidup kita ini dapat saja berlalu. Karena itu yang penting dapat kita andalkan adalah janji-janji Tuhan. Karena hanya janji-janji Tuhan yang tidak akan pernah berlalu. Janji Tuhan tidak pernah berubah dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, loh kan dunia berubah, bagaimana bisa janji Allah tidak berubah? Buat saya jelas janji Allah tidak pernah berubah. Kenapa? Karena janji Tuhan dimeteraikan dengan darahnya. Saudara, ketika darah tertumpah, ketika tubuhnya terpecah, maka materai perjanjian diselesaikan. Karena itu dengan tegas Yesus berkata sebelum ia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Kenapa dia katakan sudah selesai? Bahwa segala janji-janjinya sudah dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesusah apapun hidup Kristen kita, seberat apapun tantangan-tantangan di muka bumi ini, secanggih apapun teroris coba menyerang dan menghancurkan dunia ini, saya mau ingatkan buat saudara, janji Tuhan tetap ya dan amin. Jadi yang pertama saya pelajari, mengapa janji Tuhan tidak pernah berubah? Karena janji Tuhan dimeteraikan dengan darahnya. Yang kedua saya pelajari, mengapa janji Tuhan tidak akan pernah dapat berubah? Karena janji Allah selalu bersifat kekal. Janji Allah bersifat kekal. Janji Allah bersifat ya dan amin. Dari kekekalan sampai kekekalan, janji Tuhan adalah pegangan, adalah jawaban, adalah kekuatan, dan sekaligus adalah jalan keluar. Haleluya. Jadi kalau kita bicara tentang janji Tuhan, kenapa janji Tuhan tidak berubah? Yang pertama, karena janji Tuhan dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Yang kedua, karena janji Tuhan memiliki sifat kekal. Yang ketiga, karena janji Tuhan ini dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus. Yesus berkata apa? Yesus berkata, aku akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan memberi seorang penolong lain. Haleluya. Seorang penolong lain. Haleluya. Seorang penolong lain yang akan menyertai kamu sampai ke sudahan alam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti hari ini kita kembali diingatkan bahwa janji-janji Tuhan dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang menyingkapkan rahasianya, Roh Kudus yang memampukan kita, dan Roh Kudus yang akan membuat setiap janji-janji Tuhan ini menjadi pengalaman pribadi dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa janji Tuhan tidak berubah? Karena janji Tuhan dinyatakan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Saudara, setiap orang bisa saja menjanjikan sesuatu, tetapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berdusta. Sebaik-baiknya manusia, dia bisa berdusta, tetapi Allah kita adalah Allah yang berjanji dan menepati janji-janjinya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari-Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dijanjikan Tuhan.
Nah ini dia, kalau manusia berjanji itu aja sudah kadangkala memberi semangat, enak, wah dia udah janji loh. Padahal janji manusia seringkali meleset. Meleset ini bisa jadi karena memang orangnya nggak benar, atau seringkali juga orang itu mau cuman nggak mampu. Karena hidup ini kan sebetulnya kan sederhana. Ada orang yang mau tapi tidak mampu, ada orang yang mampu tapi tidak mau. Nah inilah hebatnya Allah kita. Allah kita mau, dia juga mampu. Allah kita mampu, dia juga mau. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita, dalam pembahasan tentang dijanjikan Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 3, 2 Samuel pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. 2 Samuel 3 ayat yang kedua sampai 11. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, anak-anak lelaki Daud serta Abner memihak Daud. 2 Samuel pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki, dan anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gezur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefakha, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Nah, selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkata Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isboset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan kau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang kau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tata kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba." Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji-janji Tuhan itu luar biasa. Makanya ayat yang ke-9 dikatakan apa di situ? Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertempuran boleh berlangsung terus, tapi Abner menyadari betul bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud pasti akan dilaksanakannya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan? Karena Tuhan kan tidak pernah berdusta, janjinya ya dan amin. Tapi seringkali kita pikir gini, kenapa ya kok saya belum ngalamin dalam hidup saya? Saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kok kenapa ya saya belum alami yang dijanjikan Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita meraih yang dijanjikan Tuhan? Kita harus hidup dalam kesucian. Itu penting, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita masuk gereja, walaupun kita beribadah, walaupun kita berdoa, tapi kalau kita nggak hidup dalam kesucian, Alkitab bilang begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya boleh hidup dalam kemuliaan, boleh hidup dalam berkat. Mereka yang suci hatinya dan murni tangannya. Berarti ayat ini sedang menggambarkan buat kita, kalau saja kita hidup dalam kesucian, kita akan meraih yang dijanjikan Tuhan. Karena Yosua dengan tegas menegur bangsanya dan berkata, "Kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar." Berarti jelas bagaimana meraih yang dijanjikan Tuhan, hidup dalam kesucian. Yang kedua, bagaimana meraih yang dijanjikan Tuhan, berjalan dalam
beriman. Artinya meskipun belum melihat tapi percaya. Ada banyak orang sudah hidup dalam kesucian, ada banyak orang sudah hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika apa yang dia harapkan, apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan belum terjadi, kemudian dia kecewa, dia putus asa, dia komplain, dia mulai marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Jawaban saya, kita harus tetap berjalan dalam iman. Meskipun kita belum melihat, kita percaya saya sudah melangkah-langkah yang pertama, maka Allah akan memampukan saya untuk menyelesaikan segala-galanya. Haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana kita meraih yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kesucian. Yang kedua, berjalan dalam iman. Yang ketiga, kuat dan tetap setia. Oh saudara, ada tantangan, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan salahkan orang. Pokoknya kuat aja, setia saja. Karena Alkitab sudah janji bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana meraih yang dijanjikan Tuhan. Tetap bersemangat. Jangan putus asa, tetap bersemangat, tetap bersemangat. Karena Alkitab ajarkan kepada kita, orang-orang yang bersemangat dapat mengatasi segala persoalannya. Semangat adalah awal dari iman. Iman adalah awal dari mujizat. Karena itu orang-orang yang beriman adalah orang yang bersemangat. Dan orang yang bersemangat adalah orang-orang beriman. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saya dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang membutuhkan jamahan mujizat dan kuasa Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Secara khusus hamba juga doa buat mereka yang mungkin sedang panik karena janji-janji Tuhan belum tergenapi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka yang hari ini taruh tangan kanannya di dada karena rindu mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapa, di dalam nama Yesus, tolong setiap pendengar sekalian agar mereka hidup dalam kesucian, berjalan dalam iman, tetap kuat dan setia, dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan bersama Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.